Sahabat YKB, berjumpa kembali bersama saya, Clarissa Giovanna, dalam program Injil dalam Melodi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lagu dari NKB 176 yang berjudul Di Bawah Salib Yesus. Lagu ini merupakan terjemahan dari lagu Beneath the Cross of Jesus. Lirik lagu ini ditulis oleh Elizabeth Clephane, seorang penulis lagu him dari Skotlandia, yang sejak kecil ia sudah tertarik dengan puisi. Salah satu puisi yang ia tulis adalah puisi yang nantinya menjadi lirik lagu Beneath the Cross of Jesus. Teks ini baru pertama kali dipublikasikan 3 tahun setelah kematiannya, yaitu pada tahun 1872 dalam buku The Family Treasury. Dengan judul awal dari teks ini adalah Breathings on the Border. Melodi untuk lagu ini baru ditulis pada tahun 1881 oleh Frederick Macker, seorang pemain organ serta penulis lagu. Ia menulis melodi secara khusus untuk puisi karya Elizabeth ini yang dinamakan Saint Christopher Tune. Hingga akhirnya lagu ini dipublikasikan pertama kali dalam buku 1881 Supplements to the Bristol Tune Book pada tahun 1881 dan banyak dinyanyikan hingga saat ini. Inti pesan yang ingin disampaikan penulis melalui lagu ini adalah mengenai salib Yesus yang menjadi tempat perlindungan dan naungan bagi orang percaya. Sekarang mari kita lihat per bait dari lagu ini. Pada bait pertama liriknya adalah di bawah salib Yesus ku ingin berhenti, yaitu cadas yang teguh, pelindung yang letih, tempat musafir berteduh di jalan yang berat, naungan itu panas terik bagiku yang penat. Pada bagian yang pertama penulis ingin menggambarkan bahwa kehidupan kita itu merupakan sebuah perjalanan yang berat, yang penuh kesulitan, kelelahan. Namun salib adalah tempat di mana kita bisa mendapat perlindungan bagi kita yang lelah. Selanjutnya pada bait kedua liriknya adalah, dan pada salib Yesus tampak di mataku sesosok tubuh terpencil tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk, sedih melihat jelas bahwa aku tidak layaklah dapat kasih dan belas. Pada bait kedua ini penulis ingin menggambarkan pengorbanan dan penderitaan Yesus di salib. Semua itu Yesus lakukan untuk manusia berdosa. Dan penulis juga menuliskan apa yang dia rasakan ketika mengingat pengorbanan Yesus itu, yaitu kesedihan dan merasa ia tidak layak untuk mendapat kasih tersebut. Terakhir pada bait ketiga lirik lagunya adalah, ya salib kujadikan naungan rumahku, semata cahya wajahnya bagiku yang perlu, biar duniaku lepas tak ada ruginya, yang hilang dosa sajalah dan labaku salibnya. Bait terakhir dalam lagu ini membahas mengenai respon kita terhadap pengorbanan Yesus di salib. Meskipun kita berada di dunia yang penuh dosa dan godaan, hal tersebut tidak lagi mempengaruhi kita. Alasannya karena mata kita hanya tertuju pada Allah dan kita bernaung di bawahnya. Selain melalui lirik, pesan-pesan tersebut juga dipertegas melalui melodi dari lagu tersebut. Secara keseluruhan, antar baris lagu ini tidak memiliki repetisi melodi yang sama, melainkan hanya kesamaan repetisi ritmis. Dengan demikian lagunya terdengar lebih mengalir, ditambah dengan tempo lagu yang cukup lambat, membuat lagu ini dapat dinyanyikan secara reflektif. Selain itu, pemilihan nada dalam lagu ini juga menarik. Penulis banyak menggunakan not di luar tangga nadanya yang disebut not kromatis. Dan pada melodi tersebut ditambahkan penggunaan chord diminis juga. Contohnya pada baris pertama lagu, yaitu pada lirik di bawah salib Yesus, dengan nada pada bagian ini ada not kromatis yaitu nada fis dan juga disertai dengan chord diminis. Pemilihan nada dan juga chord pada bagian ini memberikan efek ketidakpastian atau ketegangan hingga akhirnya mengalami resolusi di bagian setelahnya. Selain itu, pada baris terakhir lagu ini penulis menggunakan interval tritone. Interval ini merupakan interval yang sangat tidak stabil dan memiliki ketegangan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada kata naungan di baris terakhir bait pertama, yaitu pada not Fa ke not Si yang berbunyi demikian. Pada versi bahasa Inggrisnya, interval ini muncul pada kata burning dalam kalimatnya from the burning of the noontide heat. Penggunaan interval ini tuh sangat mendukung dalam menggambarkan betapa panasnya dan beratnya hal-hal yang dialami orang-orang yang berteduh di bawah salib Yesus itu. Selain itu, secara kontur melodi, lagu ini juga perlahan mengalami perkembangan.
Di awal lagu, melodi cenderung lebih rendah. Hal ini untuk menggambarkan kita yang ada di bawah salib Yesus itu. Dapat didengar pada baris pertamanya. Namun pada baris kedua, melodinya mengalami lompatan jauh yaitu pada kata yaitu dalam versi bahasa Indonesianya, yaitu antara not mi ke not do tinggi. Hal ini menggambarkan kemegahan dan kekuatan Tuhan yang jadi tempat perlindungan itu. Selanjutnya pada baris ketiga, nada kembali ke register yang cukup rendah untuk menggambarkan salib sebagai tempat berteduh yang aman dan dapat diandalkan. Dan pada baris keempat, melodi mengalami klimaks, terutama pada awal baris yaitu pada not fa ke si yang merupakan interval tritone tadi, namun perlahan mengalami resolusi hingga di akhir lagu. Bunyinya seperti ini. Hal ini dipakai penulis untuk menggambarkan panas dan beratnya hal yang dialami hingga kita membutuhkan salib untuk berteduh. Sahabat YKB, dari lagu ini kita belajar bahwa salib bukan hanya lambang penderitaan, tetapi juga lambang kasih dan kemenangan. Di bawah salib Yesus kita menemukan keteduhan, pengharapan, dan juga kehidupan yang baru. Kiranya setiap kita menyanyikan lagu ini, hati kita selalu diarahkan kembali kepada kasih Kristus yang tak berkesudahan. Tersiksa